Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Is TV. Di video aku kali ini aku mau bahas soal untuk UKP PPG, teman-teman piloting PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2024 dan bagaimana caranya agar teman-teman itu bisa menemukan kata kunci di setiap soal. Ini adalah part satunya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tekan subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai bahas soal, kita ada afirmasi positif terlebih dahulu. Tanamkan dalam diri teman-teman bahwa soal UKP PPG itu mudah. Bilang sama diri sendiri, "Aku bisa, aku pasti bisa lulus UKP PPG." Kita masuk ke soal yang pertama. Ada beberapa siswa yang melakukan aksi bullying kepada siswa lain, sehingga membuatnya menangis dan trauma di kelas. Pelaku tersebut pernah melakukan aksi yang sama, namun kepada siswa berbeda. Menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya apakah A. Melindungi korban dan memberi fasilitas layanan psikolog? Yang B. Melaporkan kejadian bullying kepada pihak berwajib agar mendapatkan efek jera? Yang C. Menindak pelaku bullying sesuai tata tertib yang mengatur tentang bullying di sekolah? Yang D. Melakukan seminar anti-bullying ke kelas-kelas, atau yang E. Memberikan nilai jelek bagi pembuli di sekolah agar menghentikan aksinya. Nah, untuk soal yang ini menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya adalah menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi, action pertamanya itu seperti apa, karena ini adalah, ruang lingkupnya di sekolah, alangkah lebih baiknya itu adalah menindak pelaku bullying sesuai dengan tata tertib yang mengatur tentang bullying di sekolah. Karena kita tahu ya teman-teman bahwa bullying ini memberikan dampak buruk pada perkembangan mental dan juga karakter korban. Perilaku bullying ini harus dicegah sejak dini dengan melibatkan orang tua dan juga pihak sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada siswa Anda yang berakhlak baik tetapi memiliki prestasi belajar rendah. Jika dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan terbaik yang dilakukan adalah yang A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. Yang B. Meminta anak saya untuk tidak memedulikan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang salah. Yang D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian, atau yang E. Membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Oke, untuk soal yang ini kata kuncinya adalah tindakan terbaik yang dilakukan ya. Jadi di sini dalam situasi ini tindakan terbaik adalah mengingatkan
mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Hal tersebut adalah tindakan yang mendukung belajar dengan cara yang benar dan memberikan dukungan moral kepada siswa yang berakhlak baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Anda adalah kepala sekolah yang memiliki fasilitas terbatas. Sebagai seorang pemimpin sekolah, tentu Anda diharapkan tetap dapat mengembangkan sekolah dengan kondisi tersebut. Langkah awal yang paling tepat dilakukan adalah di sini kata kuncinya adalah langkah awal yang paling tepat dilakukan. Opsi yang A, melibatkan semua pihak untuk bekerja bersama agar pembelajaran tetap berjalan. Yang B, menginventarisasi sumber daya yang dimiliki dan melaporkan ke dinas terkait agar mendapatkan bantuan penuh. Yang C, berusaha bekerja sendiri semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang D, melakukan rapat dengan guru-guru dan membuat rencana tindak lanjut. Atau yang E, memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran. Nah, untuk soal ini, kata kuncinya adalah langkah awal yang paling tepat dilakukan. Menurut teman-teman opsi mana yang paling tepat, ya? Jadi, seorang guru yang profesional itu dituntut harus bisa kreatif di tengah keterbatasan, seperti kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi guru harus bisa memutar otak bagaimana caranya agar siswa dapat tetap belajar sehingga setiap anak dapat tetap mengemban pendidikan sebagai mestinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran. Kita lanjut soal yang keempat. Anda adalah seorang guru yang mengajar siswa dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Cara Anda memenuhi setiap kebutuhan siswa dengan karakteristik yang beragam tersebut adalah: apakah A, mengajar dengan metode pembelajaran yang Anda rasa paling efektif dan mengharapkan siswa menyesuaikan diri? Yang B, menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Yang C, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang D, membiarkan siswa untuk memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan. Atau yang E, menekankan metode pembelajaran tertentu yang Anda anggap paling efektif dan mengharuskan siswa mengikutinya. Menurut teman-teman, kata kuncinya apa di soal nomor 4 ini? Ya, di sini kata kuncinya adalah cara Anda memenuhi setiap kebutuhan siswa dengan karakteristik yang beragam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, di mana teman-teman sudah belajar di modul 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah teknik pembelajaran di mana guru ini menggunakan berbagai metode pengajaran
untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar mengajar yang tidak optimal, media belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut adalah yang A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Yang B. Saya mengusulkan Kepala Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. Yang C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Atau yang E, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Nah, menurut teman-teman, untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Untuk soal ini kata kuncinya adalah upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Nah, jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi adalah opsi yang A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Karena seorang guru itu harus berinovasi dan juga kreatif dalam pembelajaran. Ya, semoga teman-teman paham. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Anda mendapati 3 orang siswa mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Anda adalah, di sini kata kuncinya adalah bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, opsi yang A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Yang B. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Yang C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar, serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Atau yang E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat dan poin yang tertinggi itu opsi yang mana? Oke, pada soal yang ini tadi teman-teman sudah menggarisbawahi bahwa kata kuncinya adalah merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Jadi pada konteks soal yang ini, siswa tersebut itu merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas sehingga guru perlu melakukan refleksi diri terkait pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, refleksi diri bagi guru ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional sebagai guru. Refleksi diri tersebut akan membantu guru mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar,
pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan terus-menerus dalam praktek mengajar. Jadi, jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda menyampaikan kegiatan P5 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek memecahkan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Namun, seorang siswa mengeluh kepada guru karena seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas kelompok sendirian. Hal ini selain karena siswa tersebut pandai, juga termasuk orang kaya di daerah tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya apakah A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Yang C, memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulanginya perbuatannya. Yang D, merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Atau yang E, mengabaikan suatu proses karena yang terpenting adalah hasil. Menurut teman-teman, pertanyaannya yang ini adalah jawaban yang paling tepatnya itu yang mana? Oke, di soal ini kata kuncinya adalah menanggapi hal tersebut. Apa yang harusnya dilakukan oleh guru? Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Jadi dengan meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Guru tidak hanya sekedar memantau, tetapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Soal berikutnya, ayah dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Hal ini membuat siswa tersebut kesulitan membayar uang sekolah. Yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Memintakan dispensasi agar siswa tersebut diberi penundaan waktu membayar uang sekolah. Yang B, mengupayakan bantuan kepada siswa untuk membayar uang sekolah atas izin orang tua. Yang C, memanggil perwakilan orang tua siswa untuk membicarakan mengenai biaya sekolah. Yang D, meminta keluarga siswa mencari pinjaman untuk membayar tunggakan biaya sekolah. Atau yang E, melaporkan kepada kepala sekolah untuk memberikan potongan biaya sekolah. Menurut teman-teman, opsi yang paling tepat adalah yang mana? Yang harus teman-teman garis bawahi di sini adalah yang seharusnya Anda lakukan. Di sini posisinya Anda hanya sebagai guru kelasnya ya teman-teman ya. Jadi terkait permasalahan siswa yang kesulitan untuk membayar uang sekolah karena ayahnya sakit lama, sebaiknya guru itu memintakan dispensasi agar siswa tersebut diberi penundaan waktu membayar uang sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Bu Andini adalah seorang guru yang menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan mengikuti pelajaran, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Bu Andini ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pembelajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah yang A. Menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri saat sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Yang B. Menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. Yang C. Mengadakan role play di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. Yang D. Memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Atau yang E. Menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku atau artikel yang telah dibaca, dengan setiap siswa wajib memberikan pendapat. Menurut teman-teman, kata kunci di soal ini itu yang mana? Nah, untuk konteks soal di atas itu berkaitan dengan kesulitan belajar khususnya dalam keterampilan berbicara dan juga mendengarkan. Jadi sehingga guru dapat menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri saat berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Jadi opsi A ini merupakan asesmen proyek. Kemudian opsi yang C dan juga E ini dapat dinilai dengan instrumen asesmen observasi. Dan juga opsi A ini lebih efektif teman-teman daripada opsi yang C dan juga E dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Karena pada saat merekam video, siswa itu dapat berlatih berulang kali saat merekam video dan mengecek apakah hasil rekaman tersebut sudah baik ataupun belum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Dari informasi yang diterima guru, hasil karya salah satu kelompok belajar hanya dikerjakan seorang peserta didik saja. Sementara peserta didik lainnya hanya titip nama. Reaksi guru terhadap kelompok tersebut adalah yang A. Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Yang B. Menghukum peserta didik yang tidak bekerja dengan memberi tugas tambahan agar belajar sehingga menguasai materi. Yang C. Berpura-pura tidak tahu dengan pertimbangan mencegah peserta didik yang bekerja akan menjadi korban bully oleh teman sekelompoknya. Yang D. Melakukan evaluasi terhadap cara kerja kelompok dan meminta konselor untuk mengajarkan cara kerja kelompok yang efektif. Atau yang E. Menegur peserta didik yang tidak bekerja, kemudian menyuruh menemui petugas tata tertib dan konselor untuk mendapatkan pembinaan. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana?
Nah, untuk soal ini, situasi di mana hanya satu peserta didik yang mengerjakan tugas kelompok, sementara yang lain itu hanya menitipkan nama adalah masalah yang sangat serius ya teman-teman dalam konteks kerjasama dan tanggung jawab kelompok. Jadi reaksi guru yang tepat adalah mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan juga peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Hal tersebut adalah langkah yang sangat tepat untuk mendorong komunikasi, kerjasama, dan juga pemahaman antara anggota kelompok. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Untuk teman-teman yang mau mengikuti bimbel dan juga pendampingan, PPG untuk pembuatan jurnal PPG 2024, teman-teman bisa menghubungi nomor admin yang tertera di layar ya teman-teman ya, atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Oke, itu tadi untuk soal-soal UKP PPG tahun 2024 untuk part satunya ya teman-teman ya. Buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Dan jikalau menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Teman-teman silakan tulis komentar ya di kolom komentar. Aku pasti bisa lolos UKP PPG ya teman-teman ya. Ucapan adalah doa, semoga teman-teman semuanya lolos UKP PPG dengan satu kali ujian saja. Semangat, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.